Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan diri, nama saya Rudy Saptiawan dari mahasiswa PPG Universitas Negeri Semarang dengan prodi Informatika tahun 2024 gelombang 2. Untuk malam hari ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pembelajaran sosial dan emosional learning. Langsung saja, untuk pembelajaran ini yang saya akan presentasikan mengenai materi K3 Cell Standards Connecticut. Apa itu? Nah, K3 Cell Standard Connecticut mengacu pada standar sosial dan emotional learning atau disingkat CEL untuk siswa kindergarten hingga grade 3 atau di Indonesia itu mulai dari TK hingga kelas 3 SD di negara bagian Connecticut, Amerika Serikat. Standar ini dirancang untuk membantu anak-anak mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting. Seperti, satu, kesadaran diri. Kedua, pengolahan diri. Ketiga, kesadaran sosial. Keempat, keterampilan hubungan. Kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Standar CEL ini bertujuan untuk mendukung perkembangan akademik, sosial, dan emosional anak-anak sejak dini, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang sehat, percaya diri, dan memiliki keterampilan interpersonal yang baik. Nah, untuk K3 CEL ini, saya akan memberikan materi tentang social and intellectual habitat. Apa itu? Nah, kita akan langsung pelajari. Pada K3 CEL standar terdapat konsep yaitu social and intellectual habitat. Dapat diartikan sebagai lingkungan sosial dan intelektual yang membentuk cara seseorang berpikir, belajar, dan berinteraksi dengan orang lain. Pengertian sosial dan intelektual habitat itu dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan intelektual. Untuk lingkungan sosial itu merujuk pada komunitas, hubungan, budaya, tempat seseorang untuk berinteraksi yang mempengaruhi nilai, perilaku, dan keterampilan sosial. Contohnya di mana? Contohnya adalah di lingkup keluarga, di sekolah, di tempat kerja, dan yang sedang rame ini adalah di media sosial atau medsos. Yang kedua adalah lingkungan intelektual, merujuk pada lingkungan yang mendukung pertumbuhan berpikir dan belajar seseorang, seperti di sistem pendidikan, akses terhadap buku dan teknologi, serta budaya diskusi dan refleksi. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau yang habitat itu adalah tempatnya, kalau yang intelektual itu adalah bagaimana cara kita menghadapinya. Dalam konteks pendidikan, itu menciptakan sosial dan intelektual habitat yang positif, sangat penting untuk mendukung perkembangan siswa, baik dari segi keterampilan sosial maupun kecerdasan intelektual mereka. Nah, untuk social and intellectual habitat itu dibagi menjadi 7, yang dimana nanti kita akan bahas satu-satu. Ada develop positive self-concept, itu yang pertama. Yang kedua, develop positive attitude toward learning. Yang ketiga, identify and understand emotional of self and other. Yang keempat, ada develop positive interpersonal relationship. Yang kelima, ada executive function. Yang keenam ada logic dan reasoning.
Dan yang terakhir atau ketujuh adalah symbolic representation. Nah, kita akan belajar terlebih dahulu yang pertama, yaitu tentang develop a positive self-concept. Itu berarti mengembangkan konsep diri yang positif, yaitu cara seseorang melihat, memahami, dan menilai dirinya sendiri secara sehat dan optimis. Konsep ini adalah konsep diri mencakup persepsi, keyakinan, dan perasaan seseorang terhadap dirinya sendiri dalam berbagai aspek, seperti kemampuan, nilai, dan hubungan sosial. Ciri-ciri konsep diri yang positif. Nah, yang pertama adalah kita harus percaya diri dengan diri kita masing-masing. Yang kedua, hargai diri yang sehat. Yang dimaksud hargai diri yang sehat adalah kita harus mempunyai harga diri yang kuat. Kita harus dapat memahamkan pondasi kita. Yang ketiga adalah pemikiran positif. Dengan vibes positif atau mempunyai mindset positif, nanti pasti akan banyak teman-teman yang berdatangan dan mengakui kita. Yang keempat adalah penerimaan diri. Kita harus menerima kelebihan kita, kekurangan kita. Jangan hanya menerima kelebihannya saja, nanti kekurangannya diumpat-umpatkan dan kita evaluasi, itu akan menjadi bumerang kita. Yang kelima adalah motivasi untuk belajar dan berkembang. Namanya kita hidup, kita harus selalu maju. Belajar itu tidak memandang usia, belajar juga tidak memandang bagaimana kita berproses, dan kita diminta untuk selalu berkembang. Seperti contoh pada gambar tersebut, itu ada seorang wanita yang memandang kaca, "You can do it." Apakah kau bisa? Nah, kamu harus bisa dalam segalanya, kamu harus mampu, kamu harus kuat. Nah, itu seperti itu. Selanjutnya, konsep tersebut itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kesadaran diri. Kesadaran diri itu adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi, perasaan, pikiran, dan tindakan diri sendiri, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi perilaku dan hubungan dengan orang lain. Kita harus memahami kesadaran kita masing-masing tadi, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Jika kita mempunyai kelebihan, silakan diunggulkan. Jika tidak punya atau kita anggap kita mempunyai kekurangan, silakan dievaluasi, silakan diperbaiki. Yang kedua adalah rasa diri sebagai individu yang kompeten dan mampu. Itu merujuk pada keyakinan bahwa diri sendiri memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menghadapi tantangan dan mencapai tujuan. Jadi kita hidup itu harus mempunyai tujuan. Namanya tantangan itu tidak bisa dihindari, tapi harus dihadapi. Ini adalah rasa percaya diri yang positif, di mana seseorang merasa mampu menyelesaikan tugas atau menghadapi kesulitan dan yakin pada potensi dirinya untuk menjadi selalu sukses. Selanjutnya, yang kedua adalah develop a positive attitude toward, di mana yang berarti pengembangan atau mengembangkan sikap positif terhadap pembelajaran, yaitu membangun rasa antusias, motivasi, dan ketekunan dalam memperoleh pengetahuan serta keterampilan baru. Sikap positif terhadap belajar mencerminkan bagaimana seseorang merespon proses pembelajaran, baik di lingkungan formal seperti di sekolah maupun di non-formal atau di tingkat komunitas atau lingkungan kita. Siswa yang memiliki sikap positif terhadap belajar cenderung lebih termotivasi, percaya diri, dan berorientasi pada pertumbuhan. Ciri-ciri sikap positif terhadap belajar yaitu motivasi intrinsif. Jadi kita harus mempunyai motivasi yang kuat. Yang kedua, keingintahuan yang tinggi. Jika tidak tahu, tanya. Kalau tanya tidak dijawab, cari tahu sendiri sampai kamu memahaminya. Yang ketiga, ketekunan dan pantang menyerah. Jadi jika ada problem solving, kita harus tekun untuk mencari penyelesaiannya dan jangan sampai kita menyerah. Yang keempat, sikap terbuka terhadap umpan balik. Jadi jika ada
suatu permasalahan, kita harus dapat menghadapi. Jika ada perbedaan pendapat, kita harus bisa selaraskan. Yang kelima, menikmati proses belajar. Namanya proses belajar itu kita harus dapat menikmati. Jika tidak, nanti cemberut, nanti ilmu tidak masuk, itu nanti akan menjadi suatu kerugian untuk kita masing-masing. Nah, untuk itu dibagi menjadi 3. Ada rasa diri sebagai pelajar. Namanya kita sedang belajar itu kita harus mempunyai rasa sebagai pelajar, yang dimana kita harus mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, harus belajar yang rajin, itu yang pertama. Yang kedua adalah rasa ingin tahu dan inisiatif. Nah, jika tidak tahu itu ditanyakan. Kalau sudah tahu, itu kalian terima. Dan inisiatif itu adalah suatu pengembangan dari pola berpikir kritis kita secara individual. Yang ketiga itu adalah kerjasama selama pengalaman belajar. Namanya kita sebagai makhluk sosial, kita harus dapat bekerja sama dengan rekan kita atau dengan teman-teman kita saat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada identify and understand emotional of self and other, yang berarti identifikasi dan memahami emosi diri sendiri serta orang lain ini merupakan keterampilan sosial dan emosional yang penting untuk membangun hubungan yang sehat, mengelola perasaan, dan berinteraksi secara positif dengan lingkungan sekitar. Untuk ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, mengidentifikasi emosi diri, mengenali perasaan yang dialami seperti emosi kita atau emot kita. Kita jika sedang senang, itu kita sedang senyum. Kalau sedih, kita murung. Kalau marah, wajahnya menakutkan. Dan cemas, itu mungkin kita melakukan kesalahan. Dan memahami penyebab serta dampaknya terhadap perilaku. Yang kedua, itu adalah mengidentifikasi emosi orang lain. Memperhatikan ekspresi wajah itu yang sangat mudah. Kemudian bahasa tubuh, jika dia gelisah itu pasti sedang bingung. Dan nada suara, jika dia nadanya tinggi, emosi, itu mungkin dia sedang marah. Untuk memahami perasaan yang dialami orang lain. Yang ketiga itu memahami emosi. Mengerti bagaimana emosi bekerja, bagaimana emosi bisa berubah, dan bagaimana emosi mempengaruhi interaksi sosial serta keputusan yang dibuat. Jadi namanya ada positive vibes atau negative vibes itu memang benar-benar ada. Jika mungkin salah satu rekan kita yang sedang bersedih, mungkin kita tidak nyaman bahkan ikut bersedih. Tapi jika rekan atau teman kita sedang senang, mungkin kita akan terbawa untuk merasa senang, seperti itu. Selanjutnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, mengenali dan memahami emosi. Merujuk pada kemampuan untuk mengenali, menyebutkan, dan memahami perasaan diri sendiri maupun orang lain. Contoh, ini saya berikan contoh. Seseorang atau seorang siswa menyadari bahwa mereka merasa cemas sebelum ujian. Dan setelah memahami perasaan tersebut, mereka mengambil langkah-langkah untuk menenangkan diri atau mempersiapkan diri lebih baik. Jadi namanya akan ujian itu kalian harus belajar agar tidak cemas, agar kalian dapat menyelesaikan ujian itu dengan hasil yang maksimal. Itu yang contoh nomor 1. Yang kedua adalah empati. Empati itu adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain, serta menanggapi para empati tidak hanya berarti mengetahui apa yang orang lain rasakan, tetapi juga dapat merespon dengan cara menunjukkan perhatian dan kepedulian terhadap kondisi emosional mereka. Contoh, seseorang siswa yang melihat temannya sedang sedih karena kehilangan sesuatu dan mereka menawarkan membantu atau bantuan atau kata-kata penghiburan.
Contoh, si Adi itu kehilangan bolpennya di kelas. Jadi kita menawarkan, hilangnya di mana, Di? Ayo kita coba cari bareng-bareng. Kalau tidak ada ya nanti wis beli wis, tak uruni atau bagaimana seperti itu. Selanjutnya itu adalah develop positive interpersonal relationship, yang berarti mengembangkan hubungan interpersonal yang positif, yaitu membangun dan memelihara hubungan sehat, saling menghormati, dan mendukung dengan orang lain terhadap berbagai lingkungan sosial. Ciri-ciri hubungan interpersonal yang positif. Yang pertama, komunikasi yang efektif. Nah, yang kedua, saling menghormati. Ketiga, empati dan kepedulian. Keempat, kepercayaan dan kejujuran. Kelima, kemampuan menyelesaikan konflik. Keenam adalah kolaborasi dan kerjasama. Namanya kita menghubung sebagai makhluk sosial, kita harus dapat memberikan hubungan interpersonal yang positif. Kita harus bisa saling respect, yang dimana empati dan kepedulian itu saling menghormati. Nah, dari semua itu pasti akan menjadi sosial yang hebat. Dari develop positive interpersonal relationship itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kesadaran sosial dan keterampilan personal. Jadi, jika kita mempunyai kelebihan, alangkah lebih baiknya kita ceritakan kelebihannya ini, dan itu, seperti itu. Dan kekurangannya juga diceritakan agar nanti dengan kelompok atau dengan tim kerjasama akan saling membantu atau menutupi. Yang kedua, itu adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan pemecahan masalah sosial. Nah, kita sering untuk menghadapi hal seperti ini, yaitu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang ketiga itu adalah penyelesaian konflik. Nah, penyelesaian konflik itu tidak harus selalu dengan berdebat, beradu argumen, tapi sangat banyak cara. Jadi kita harus dapat menyelesaikan konflik itu dengan kepala dingin, seperti itu. Selanjutnya ada executive function. Executive function itu serangkaian keterampilan kognitif yang memungkinkan seseorang untuk merencanakan, mengatur, mengendalikan influx, dan menyelesaikan tugas dengan efektif. Keterampilan ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama pembelajaran, pengambilan keputusan, dan penyelesaian masalah. Apa itu? Nah, executive function dibagi menjadi 4. Ada working memory and metacognitive atau memori kerja dan metacognitive. Yang kedua ada fleksibilitas kognitif. Yang ketiga ada regulasi diri terhadap impuls dan reaksi emosional. Dan yang keempat adalah mengelola perhatian dan perilaku. Selanjutnya adalah logic and reasoning atau kemampuan berpikir secara sistematis, penganalisis informasi, dan membuat kesimpulan rasional berdasarkan bukti dan aturan yang ada. Nah, di sini sangat banyak sekali ya, di era digital, berita itu sudah simpang siur di mana-mana. Jadi kita harus bisa eh, memilah mana yang benar-benar benar atau true, atau yang salah atau false, atau sekarang orang bilang itu berita hoax atau hoax. Nah, seperti itu. Nah, dari logic and reasoning itu dibagi menjadi 3, yaitu adalah berpikir kritis dan analisis. Jadi kalau ada kebenaran berita, kita sebelumnya memberi analisis dulu, mencari sumbernya itu dari mana, apakah itu pasti atau tidak, seperti itu. Yang kedua, menerapkan informasi pada pengalaman baru. Nah, pengalaman baru itu jangan sampai kita hindari, tapi kita harus menghadapi karena pengalaman baru itu bisa jadi akan berguna untuk kehidupan kita ke depan. Yang ketiga adalah penalaran dan pemecahan masalah. Nah, jika ada masalah dan semua itu masalah pasti ada solusinya. Nah, solusinya bagaimana? Dengan cara kita harus menyelesaikan problem solving tersebut.
Yang terakhir adalah symbolic representation, adalah penggunaan simbol, gambar, atau tanda mewakili ide, konsep, atau objek nyata. Ini merupakan keterampilan kognitif penting untuk memungkinkan seseorang memahami dan berkomunikasi tentang suatu tanpa harus berhadapan secara langsung dengan objek tersebut. Nah, itu dibagi menjadi dua. Ada representasi simbolik, kita bisa menggunakan representasi mungkin tinggi, pendek, jarak jauh, jarak dekat, atau seperti itu. Tapi untuk yang kedua itu adalah bermain peran atau bermain simbolik. Senyum, sedih, galau, bahagia, dan sebagainya. Nah, sudah sampai penghujung, langsung saja saya simpulkan. Standar pembelajaran sosial dan emosional untuk siswa TK hingga kelas 3 SD, K3 Self Standard di Connecting Cut Amerika Serikat. Standar ini berfokus pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional yang penting, seperti kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan hubungan interpersonal, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Konsep social and intellectual habitat juga diperkenalkan untuk mendukung pembentukan pola pikir dan interaksi siswa dalam lingkungan sosial dan intelektual yang positif. Terus yang terakhir itu adalah refleksi, menekankan pentingnya pendidikan holistik yang tidak hanya mengedepankan kemampuan akademik, tetapi juga mengedepankan keterampilan sosial dan emosional. Dalam konteks pendidikan informatika, penerapan standar sel dapat dilakukan melalui pembelajaran proyek yang mendorong kolaborasi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Integrasi teknologi juga dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan secara logika dan representasi simbolik. Dengan menerapkan konsep sel ini, siswa tidak hanya akan menjadi pembelajar yang kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki keterampilan interpersonal yang baik untuk sukses dalam kehidupannya. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan kepada saya dan ditulis pada kolom komentar di bawah ini. Saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.